Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita sayangi, hormati dan muliakan umi kita, pimpinan Majelis Taklim An-Nisa. Semoga beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dikabulkan segala hajat beliau, dan keluarga, wabil khusus ayah kita Habib di rumah ini diberikan kesehatan, juga dipanjangkan umur, kabul segala hajat beliau. Dan ibu-ibu syaraif yang sangat kami sayangi, ibu-ibu anak-anakku sekalian, semoga dengan berkat ayah kita Habib di rumah ini, berkat umi kita ini, segala hajat kita kabulan barangkali. Sehat, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Ta'ala dan istiqamah di dalam takwa kepadanya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita pertemuan pertama setelah kita berpuasa Ramadan sebulan penuh. Hari ini tanggal 18 Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 17 April 2025, dan dipanjangkan pada pertemuan kita dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Dan kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga kita mendapat kemenangan dengan menggondol pahala yang berlipat ganda guna berbekal kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bahalal bihalal akurkah. Apa inti halal bihalal? Halal itu terambil dari bahasa Arab, hanya boleh atau menghalalkan atau memaafkan. Halal bihalal intinya saling maaf minta maaf dan siap memberi maaf. Siapkah? Alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kita sebagai manusia ini umumnya tagawi dosa dua macam. Pertama, dosa kita kepada Allah. Kita berharap dosa kepada Allah ini sudah diampuni dengan Ramadan dan ibadah kami. Karena Rasulullah menjanjikan man shoma Ramadan wa qamahu, siapa yang berpuasa Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan semata-mata karena mengharap ampunan dan ridhonya Allah, dan mendirikan salat tarawih, beribadah di waktu malam semata-mata karena Allah, kharaja min dzunubihi, kita dikeluarkan dari dosa-dosa. Kayauma waladatu ummu, bagaikan anak bayi yang baru terlahir dari kandungan perut ibu. Senang apa senang? Senang banget. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Seluruh amal ibadah kita, tilawatul Qur'annya, sedekahnya dan sedih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penyebab dosa kita diampuni, abah mama, keluarga, kerabat, jiran, tetangga, muslim muslimat. Amin ya Rabbal. Kalau dosa kita kepada Allah sudah diampuni, sebutin aja lagi dosa yang kedua, dosa di antara sesama kita. Nah, dosa di antara sesama kita ini diampunkan dengan tulus hati, saling memaafkan. Bila dosa lawan Allah sudah diampuni, dosa lawan sesama kita sudah berelaan memaafkan, itulah orang yang mendapat minal faizin wal apa minal aidin wal faizin.
kembali mendapat kemenangan. Kemenangan yang mana? Dengan puasa Ramadan tadi dosa diampuni, dosa lawan kita sesama diampuni. Makanya Aid artinya kembali, fitri suci. Jadi diharapkan kita di suasana lebaran ini dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah. Jadi kalau sing dosaan lagi ada hadis buah. Apabila tiba hari raya yang pertama di bulan Syawal, iblis berteriak. Sehabis-habis suara. Aduh, hai ujar iblis, celaka aku. Ruginya aku. Dua tangan anak buahnya nih. Setan-setannya datangan wahai baginda kana papian bakuriak. Apa nang hilang, apa nang ruginya? Ujar iblis, kita menggoda orang nang ini umat Rasulullah di sapaman siang malam. Sekalinya puasa Ramadaninya beribadah di bulan Ramadan. Lalu ini hari raya, Allah mengampuni dosa mereka semua. Senang kalau pulang. Tapi jadi iblis kita ada kesempatan lagi. Imba tuntung hari raya ini kalian menyebar ke berbagai penjuru dunia. Ajaklah, godalah anak cucu Nabi Adam agar mereka melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil agar mereka mati dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillahimin. Jadi iblis itu bakal liaran pulang mulai 1 Syawal tadi menyuruh manusia kembali berbuat dosa. Mudahan kita jangan karena perangkapnya. Ibu-ibu yang berbahagia. Jadi oleh karena itu kita menyelesaikan dosa yang 2 macam ini tadi dengan berhalal, bihalal, lawan menyempurnakan taubat. Syarat taubat kada banyak pula. Nah, nun bacakan hadisnya. Suatu hari sahabat berkumpulan di samping Nabi Muhammad. Lalu Nabi kita bersabda, "Atadruna minat ta'ib?" Wahai sahabatku semua, tahukah engkau orang-orang yang benar-benar bertobat? Nak tahu kalian jawabannya, Bu? Ujar para sahabat, Allah wa Rasuluhu. Allah dan Rasulnya jangan tahu siapa yang bujur-bujur bertobat. Lalu Nabi menjelaskan 8 poin. Bilanang 8 ini ada lawan kita, selamat kita dunia akhirat. Man taba walam yata'allam al-ilma falaysa. Apabila seseorang mengaku aku tobat sudah, jujuran aku tobat, tapi kadang menuntut ilmu agama. Nah itu jangan Nabi belum tobat kurang. Jadi kesempurnaan taubat kita selain kita menyesal tagawi dosa-dosa nang bahari bertekad kehendak memiliki salat taubat tiap malam pulang ke alang-alang. Usolli sunat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Fatihah, baca ayat taubat. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca kuliah, rukuk, sujud. 2 kali sujud, bangkit ke rakaat kedua. Setelah baca Fatihah, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sujud terakhir baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Meninggal kita hari itu langsung ke surga. Bila membaca antara maghrib ke isya, tinggal malam itu langsung masuk surga. Bila membaca kena menjelang subuh, untung tahajud salat taubat. Meninggal hari itu langsung ke surga juga. Ini hadis Nabi. Ada gampang, saya tulis istighfar nih kita taubat kita. Karena di waktu siang kita tagawi dosa, baik yang terasa maupun kada. Merasa lah betul apa betul kita berdosa? Banyak. Bayangnya untung kebacaan hati kalahin itu sudah dosa tontonan. Nah,
Malam kita juga berdosa lan Allah. Nah, kita tobat 2 kali. Aturannya nih sehari samalaman sholat tobat. Sudah bertobat nih, tapi mana buktinya? Nah, ada aja Nabi tandanya. Yang pertama, wa man taba lam yata'allamil ilmi falaysa bikain. Siapa nama ngaku bertobat, aku aja tapi kada datang ke majelis ilmu. Nah, tapi di sini umumnya berataan, datang alhamdulillah. Takajud tadi ulun ngan kemarin tunggu yang panjang banget. Kendaraan mendatangan aku berataan. Ya ampun, berataan dosa. Jadi tanda orang yang bertaubat, taubatnya diterima, ini mau datang ke majelis ilmu. Nah, itu penting sudah. Sungguh aja Nabi orang yang datang ke majelis ilmu, Allah membukakan baginya pintu-pintu surga. Dan dia telah memasuki bagian daripada taman surga. Dan taman surga itu akan menariknya ke dalam surga yang hakiki. Amin. Kemudian man taba walam yazid fil ibadah falaysa bitaib. Siapa aja Nabi mengaku bertobat, dan Tuhan ya aku tobat kejuran, tapi kada bertambah ibadahnya. Tetap aja subuh melaur, tahu melaur. Tapi di sini memang banyak banget muka-muka yang ceria bersinar-sinar. Bukti salat subuh di awal waktu. Amin ya Rabbal. Nah, jadi ada perubahan setelah kita bertobat. Tambah ibadahnya. Amin. Kemudian yang ketiga, wa man taba wa lam yurdi usama'u falaysa bitaib. Siapa yang mengaku tobat tapi kada hendak mama api sesama. Ini pas ban halal bihalal hari ini itu pada bujur aja Nabi tobatnya. Aku aja 7 keturunan kada hendak parawal uang itu lagi. Umma 7 keturunan begitu. Di hari raya Idul Fitri 1 Syawal Nabi kita sholat Idul Fitri mengimami sahabat. Dan ke Madinah beratan. Yang merasakan apa dulu Nabi sholat di masjid situ. Lalu kuntung Nabi sholat Idul Fitri ini boy, lalu menghadap para sahabat. Tiba-tiba Nabi kita ini mengatakan amin ya, amin, amin. Jadi sahabat pian mengatakan amin, maka ada nenang badoka. Kenapa garang jadi pian menyebut amin? Amin itu hanya perkenankan. Hanya Raja Nabi tadi malaikat Jibril datang ke hadapanku. Sahabat jika melihat, Nabi jangan melihat. Ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ulun hendak berdoa di 1 Syawal hari Idul Fitri ini, pian maaminakan. Aku Raja Nabi. Apa doanya Jibril? Ya Allah, ya malaikat Jibril, jangan engkau terima amal ibadahnya, jangan pian ampuni orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Nauzubillah, amin ya Nabi. Tapi disuruh makan amin. Jadi orang yang durhaka kepada ibu bapaknya walau bersua dengan 1 Syawal kada diampuni oleh Allah. Oleh karena itu kita nampi si abah mama nama si kumpung, kita peluk, dia cium keningnya. Anak yang mencium kening ayah atau ibunya dapat kebebasan dari api neraka. Cium tangannya, ulun maai minta ampun, ulun bahaya minta ampun dan biar ulun mengaku salah. Seumur hidup ulun bahaya minta ampun pada nang satu mati kada ulun salah. Aja sen ku ampuni selesai. Karena ridho Allah, ridho walidain. Bila abah mama ni maridhoi, kita ridhoi oleh Allah. Bila abah mama ni masa majang wasin kecewalan kita, Tuhan lagi murka apa. Jadi kita riba pintar-pintaran supaya abah mama ni ridho, supaya abah mama ni ridho. Jadi hendak tahu Allah tahu ridho kalau kita lihat di abah mama kita. Bila sudah ridho, berarti Tuhan ridho. Jadi kita minta ampun. Seluruh azab ditunda kecuali orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Ada dimatikan kecuali pasti dibalas dosanya di dunia sampai di negeri akhirat. Sehingga Allah berwasiat, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin
وبصره بعمين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. Aku jatuh berwasiat buat manusia agar manusia ini berbakti lawan abah mamanya. Berterima kasihlah, berbuat taatlah ajar Allah engkau kepadaku, dan berbaktilah kepada ibu bapamu, engkau akan kembali kepadaku. Siapa yang pagi-pagi menghimungi lawan abah atau mama, Allah membukakan baginya 2 pintu surga. Jadi anak membuka pintu surga tuh pagi-pagi pintar-pintar bareng aja menyiapkan apakah kuning dari pasangan senang jaga perkataan, karena kita tuh kadang-kadang mesti kita tuh menyakiti hati orang tua dengan akhlak, dengan kadang-kadang dengan perkataan. Jadi jaga sebab untung orang yang taat bakti lawan abah mamanya. Hendak pelajaran Allah ikam wahai Nabi Musa bahagia dunia akhirat. Ikam pusuhihakan di dunia, pusuhihakan di akhirat. Hendak aja Nabi Musa. Biar penghendaklah. Berbaktilah engkau kepada ibu bapamu, berbaktilah engkau kepada ibu bapamu. Diulang 3 kali betul-betul. Tapi gue bila perintah Allah ini pasti berat. Kadang-kadang kita nih kata sabar menghadapi orang tua. Betul apa betul? Jadi jauh orang Malaysia biar beribu-ribu rakaat sholat, biar berjuta-juta ringgit sedekah, biar hajimu berkali-kali, umrahmu berkali-kali, manakala engkau durhaka kepada ibumu, surga bukan milikmu lagi. Nauzubillahimin. Jadi kita nih babak mau sudah meninggal ya ibu bos. Baca akan Allah paling sedikit 3 kali sama dengan bahagia sehatam Quran. Baca akan Sidin Yasin duduk menghadap sini. 1 kali membaca Yasin sama dengan mengkhatamkan Al-Quran 11 kali. Jadi ziarahi ibu minta ampun lah sih. Ibu-ibu yang ulun muliakan yang kedua. Jadi Nabi aku mengatakan amin. Yang kedua, Jibril berdoa pula, ya Allah, jangan engkau ampuni, jangan engkau terima ibadahnya orang yang suami istri kada saling maafkan. Amin ya Nabi. Sudahlah minta ampun abahnya. Sudahlah garis simpul minta ridho, biar amal ibadah puasa kita diterima. Kemudian yang ketiga, ujar malaikat Jibril, ya Allah, jangan diampuni, jangan diterima amal ibadah orang yang sesama muslim kada saling maafan. Atas kalau halal bihalal dibawa maafan gitu nih. Jadi ada cerita Sayyidina Abu Bakar. Bisi anak kalau anak Sidin itu Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, istri tercinta Rasulullah di Madinah. Pas itu terjadi hal yang kada diinginkan. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan dalam satu peperangan, usai perang pulihkan, Sayyidah Aisyah ini pas dilakukan pemberhentian, memandang nih pasukan sudah selesai perang. Sayyidah Aisyah ini buang hajat. Selesai buang hajat masuk kayak dan sekeduk tadi babai bahan kalung kanada di kalung emas, kalung Sidin diperkirakan jatuh di tempat buang hajat tadi. Maka dengan cepat Sayyidah Aisyah mendatangi Sidin buang hajat tadi mencari kalung. Cari dapat babulik kayak ke tempat nang istri sekalinya pasukan sudah berangkat menuju Madinah. Seorangannya Sidin lagi di pinggir jalan. Jadi istri Nabi ini terkenal dengan pakaian hitamnya. Jadi saya aku berduduk kayak pulang di tempat ontah puni nanya kalau kena ada nang melihat kan aku kena awak selamat ditolong. Sakanya tiba-tiba ada sahabat Nabi ini, seorang anak muda menyisir jalan di pandidian, sengaja bertugas kalau ada barang kanang tercecer, kalau ada bahaya nang cagar menimpa. Pinandu, oh ini istri Rasulullah, nang pakaian hitam nih, dikira barang batutup. Kedua nih Bapak Nir, sahabat Nabi nih, mempersilahkan naik onta sini. Jadi sahabat nih turun, naik onta. Lalu dituntun naik onta tadi, sampai ke Madinah.
Lalu kepala munafik nama musuhin Nabi sampai ke mati, Abdullah bin Ubay ini maulah berita bohong, menuduh Aisyah berselingkuh dengan sahabat Nabi. Imbah itu ada keluarga Abu Bakar Siddiq nih, keluarga dekat, dibari makani Umi Aisyah, dibari baras, dibari macam-macam, susah benar. Namanya Mistah bin Usasah ini umat juga menyebar luaskan berita bohong tadi. Kesana kemari habar-habar. Imbah itu tahu Abu Bakar yang ini ulah nang dibantu nang ini juga. Dia didatunya nang mau ulah urang nang tubar sama dinahan. Sada asalnya garing ke lapangan rombongan nang saya melakukan perjalanan tadi. Lalu sadin Abu Bakar bersumpah, demi Allah ya Abu Bakar, aku seumuran kada hendak lagi membantu Mistah itu. Mistah bin Usasah seumuran ku hendak lagi membantu. Kado apun itu bersumpah dengan nama Allah. Rasulullah ini boy mendengar kata linga sidin nih tuduhan orang munafik. Tuan pula Abu Bakar Siddiq tadi, jadi pian tuh ada mendengar kabar-kabar bohong tuh jangan campur naik. Kalau menimpa lawan diri keluarga kan jangan rasa heran. Istri Nabi yang paling suci, nang dinikahkan di langit ke-7 dengan Rasulullah, ya tuh dapat fitnah. Jadi kan ada yang sesuatu di dunia ini, apalagi ini Jawa zaman fitnah. Ulun umumnya ceramah di situ, banyak ada ibu-ibu banyak stres. Ulun membunuh Rasulullah jamin maaf, pak ulang-ulang nggak bajuran. Ulun gue nang memberitakan biar meninggal dunia. Pucak-pucak dibuat buang di internet, dicari gambar ulun dipucatakan mati umat lawan sakampung mana lipuni kepekam aku jujur hidup masalah saya minta maaf lah aku nang habar sama-sama ulun ingatkan kalau Allah jadi ternyata pandang lagi lama sudah juga nih ambil hikmahnya aja ibu. Jadi anak-anak pada kayak papian bu, ada nang datang subuhana membawa amplop anak batakjiah ke rumah mami. Bapak mana kulon pakai lawan tak tahu mengalak. Jadi internet kan sadunia orang kan hanbuk apa perlunya, amun dipikirkan tapi oleh zaman fitnah. Sayyidah Aisyah dipitnah. Sekalinya turun ayat firman Allah menyatakan kesucian Sayyidah Aisyah. Alhamdulillah. Jadi Sayyidah Aisyah ini cara berguru sekumpul. Kenapa jadi itu disucikan Allah? Memang sih ada benar. Nang kedua sidin uminya waktu turun dari rumah tadi ada membaca doa iring ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nyatakan pula bila turun pada rumah hasbunallah wa ni'mal wakil 3 kali. Sehingga Allah membuktikan kesucian beliau. Tapi jabat guru kita nak orang biasa nih, bila dapat fitnah itu baca 450 kali. Sebelum dapat fitnah kan Yasidin 450 kali. Saya ada Aisyah wali Sidin 3 kali kan. Jadi kita nih 450 kali. Nah itu amalan saya ada Aisyah. Kemudian turun pulang malaikat Jibril menghabarkan membacakan surah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22. Jadi ayat ini berbunyi waqfu, jadi maafkanlah, wal yaqfu wal yasfahu, maafkanlah mereka itu dan berlapang dadalah untuk memberi maaf. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, hendaklah ikam jar Allah aku ampuni hambaku nang salah. Innallaha apa? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langsung Abu Bakar berucap, ya Allah ulun tarik sumpah ulun ampuni aja Mistah tadi. Namun fitnah anak ulun tadi ulun ampuni aja nya. Ulun bayari karena anak ulun membantu tiap bulan ulun qadha. Subhanallah. Jadi kita kalau berlapang dada seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ulun singkatakan. Lalu aja Nabi wa man taba, siapa yang mengaku bertobat walam tapi dia
walam yugayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitahid. Orang tuh mengaku tapi tetap aja memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah. Dibuka-buka aurat. Bang, aku tobat kada bujur aja Nabi tobatnya. Nah, jadi kalau orang benar tobatnya, dia mengganti pakaian yang kada diridai Allah dengan pakaian yang diridai oleh Allah, perhiasan. Pakaian perhiasan. Kemudian Nabi kita bersabda pula, wa man taba walam yubaddil ashabahu falaysa bitta'ib. Siapa yang mengaku bertobat kada berubah awalnya, nang kita tuh berbuat nang macam-macam tuh karena awal. Betul apa betul? Bila orang tuh mengaku bertobat tapi kawannya tetap aja ahli maksiat, itu tidak dikatakan tobat. Dan kita bakawal orang baik-baik aja belah. Anak-anak kita minta aja dipeliharakan oleh Allah. Wa man taba, barang siapa aja Nabi yang mengaku tobat. Kemudian walam yaslihu firashahu wa bisatahu falaysa bitahid. Siapa yang mengaku bertobat tapi kadang bertambah ibadahnya, karena menggulung kasurnya jangan bertambah ibadahnya. Jadi kita harus bertambah dan tambah ibadah kita nih beratan, salawatnya, zikirnya, wiridnya dan lain-lainnya. Wa man taba walam yughayyir khuluqahu falaysa bitahid. Siapa aja Nabi yang mengaku bertobat tapi kelakuan kada berubah-ubah, atuju menggibah orang tetap aja jadi nyanyian. Alhamdulillah, amin. Tetap aja atuju menyembati orang, tetap jangan kaitu juga kelakuan ya, akhlak kada berubah, itu belum tobat ya Nabi. Wa man taba, barang siapa yang mengaku bertobat walam yatasaddaq. Ada hendak bersedekah, kada ada buktinya, mana ada buktinya bersedekah. Nah, bipat 5 pi iya dihip falaysa bitahid. Kalau orang tuh bujur bertobatnya ketujuh bersedekah nang kayak kita nih berataan. Amin. Saling bantu membantu. Jangan disayangi benar, kada ada bukti tobatnya. Nah, jadi harus kita saling bantu membantu. As-shadaqatu syai'un 'azim. Ya Nabi, sedekah itu sesuatu yang paling agung, sampai diulang 3 kali berturut-turut. As-shadaqatu syai'un 'azim. As-shadaqatu syai'un 'azim. Jadi ujar Imam Ghazali, siapa yang suka membantu hamba-hamba Allah, apalagi yang dibantu nih para alim ulama, orang-orang soleh, pasti diberikan karunia anak cucu nang alim lagi soleh. Amin. Jadi sejarah Imam Ghazali itu qutbul ilm, pemimpin para wali di bidang ilmu. Kenapa sih dia jadi dan kayak itu tuh alimnya? Soalnya Abah Sidin tuh di mana aja tak dapat alim ulama pasti membantu abahnya Imam Ghazali tadi. Jadi Imam Ghazali itu berdua bading, keduanya jadi wali Allah Ta'ala. Dan kita ketujuan nih bersedekah lah. Nah, karena sedekah itu tadi sesuatu yang azim, kita bersedekah 1.000 rupiah sepeser atau 500 rupiah, Allah menghapus 70 bala yang cabai turun dalam kita. Jadi makanya tradisi orang alim-alim itu pagi-pagi sudah bersedekah, orang-orang soleh. Dan pagi-pagi sudah bersedekah, pada kau banyak sedikit. Dan kau makan belah sepeser, katakanlah 500 rupiah atau 1.000 rupiah, itu dihapus 70 bala. Jadi kita bersedekah tuh ada berkurang, melainkan bertambah dengan sedekah tadi, rezeki kita ditambah, segala macamnya ditambah, kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, nah, jadi Nabi apabila yang demikian itu dilakukan, yakni faizas tabana minal abdi hadhihi shalu bahwa taib. Bila nang 8 macam nih buai kita amalkan. Yang pertama tadi menuntut ilmu saing, amin. Yang kedua ibadah bertambah, amin. Kemudian yang ketiga meridhoakan musuh-musuh, orang yang dulu mau musuh kita ridhoakan, dia mau kah? Rela merelakan, maaf mama. Dan kemudian yakni
merubah pakaian. Nang tadi pakaian mau suka buka-buka aurat, wah ini menutup aurat. Amin. Kemudian yang berikutnya lagi yang kelima, yaitu mengganti kawan, kawan seorang tadi lantar kawannya tuh lalu kita gawe dosa maksiat kada lagi. Amin. Kemudian yang berikutnya kesimpulan nih, kita meninggal menggulung tikar di waktu malamnya, tikar menggulung apa ngarannya kasur, maksudnya beribadah di waktu sahur. Kata Sarah aja anak jam 2 ke jam 3 ke jam 4 mudahan kau bertahajud beratan usoli sunat tahajud di rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat tahajud di tengah malam lebih baik daripada beribadah di Makkah di dalam Ka'bah. Sedangkan di Makkah ini 100.000 kali lipat pahalanya. Kita bangun tengah malam 2 rakaat lebih besar pahalanya daripada sholat di Masjidil Haram. Masya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, baik akhlak, baik kelakuan, berubah yang tadinya ketujuh pandai yang kada bermanfaat, wah ini diganti dengan sholawat. Amin. Istighfar, sholawat, baca Quran. Kemudian yang berikutnya suka bersedekah. Inilah tanda-tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taubatan nasuha. Ini aja dulu lah, mudah-mudahan besar manfaat kalau kita berataan. Ampun maaf terutama ulun yang banyak ngomong, pasti banyak salahnya. Ulun minta ampun kepada ibu kita, ibu-ibu sini keluarga, ampun dengan Habib berataan biar berataan gula, minta maaf gula, pemaafan kita gula, berelaan gula, habiskan berataan agar kita mendapat keselamatan berataan dunia akhirat. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat urusan ini maupun urusan hajat anak-anak kita, keluarga kita, hari para